Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sesi ini kita berjumpa kembali dalam materi tentang menghitung awal waktu sholat. Pada sesi ini saya akan memberikan contoh satu bagaimana kita menghitung awal waktu sholat. Rumus-rumusnya sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Nah, sekarang tinggal praktiknya. Bagaimana kita mempraktikkan atau menghitung awal waktu sholat ini. Misalnya, kita akan menghitung waktu sholat untuk daerah Pamekasan tanggal 1 April. Berdasarkan buku senet yang saya tulis. Maka data-data yang perlu kita gali terlebih dahulu adalah lintang dan bujur tempat yang akan kita hitung, Pamekasan. Kemudian tinggi matahari, HM. Tinggi matahari ini sudah ditentukan berdasarkan ketinggian matahari pada waktu-waktu sholat itu. Jadi waktu subuh min 20 derajat, di sini min karena matahari masih berada di bawah ufuk. Kemudian waktu syuruk atau terbit, jadi min 1 derajat. Waktu duha 4 derajat 30 menit karena matahari sudah berada di atas ufuk. Lalu waktu maghrib karena matahari sudah terbenam, di sini min 1 derajat. Serta waktu isya adalah min 18 derajat. Ada satu waktu yang belum ditentukan, yaitu HM waktu asyar. HM waktu asyar maka harus dicari dengan menggunakan pendekatan rumus kotangan dalam kurung tan dalam kurung khusus lintang tempat dikurangi deklinasi matahari ditambah 1. Jadi di dalam kurung ini sebagaimana saya jelaskan sebelumnya harus dikerjakan terlebih dahulu untuk melihat nilainya. Kemudian data berikutnya adalah deklinasi matahari tanggal 1 April karena di sini 1 April. Begitu juga equation of time-nya. Selain itu ada bujur kelompok karena Indonesia ini dibagi 3 bujur kelompok, ada WIB, WITA, dan WIT. Lalu ikhtiyat. Ikhtiyat itu adalah penambahan waktu dalam bentuk kehati-hatian. Minimal 1 menit, maksimal 2 menit. Kemudian untuk waktu zuhur ada WSDM, waktu semi diameter matahari. Dan MP, meridian pas, 12 dikurangi E. Nah, untuk lintang dan bujur dapat kita lihat di lampiran daftar lintang bujur. Di situ Pamekasan tertulis 7 derajat 3 menit 57,83 detik lintang selatan. Karena lintang selatan maka di sini nanti dikasih min. Jadi menjadi min 7 derajat 3 menit 57,83 detik. Bujurnya berada di 113 derajat 30 menit 16,90 detik. Bujur timur bernilai positif. Lalu deklinasi matahari tanggal 1 April. Nah, di situ tertulis di daftar deklinasi rata-rata pada lampiran 1 adalah 4 derajat 42 menit 13,04 detik. Kemudian kolom kanannya equation of time-nya adalah tertulis min 3 menit 48,59 detik. Di sini menit. Maka harus beri bantuan 0 sehingga menjadi nanti min 0 derajat 3 menit 48,59 detik. Bujur kelompok Pamekasan termasuk Pulau Madura itu masuk kelompok WIB, berarti bujur kelompoknya 105. Ikhtiyatnya kita patok 2 menit, jadi 0 derajat 2 menit karena penambahannya maksimal 2 menit. Lalu WSDM-nya kita patok juga adalah 0 derajat 1 menit 5 detik. Nah, ini WSDM. Nah, untuk ikhtiyat dan WSDM ini tidak berubah. Baik kita menghitung selain Pamekasan dan pada tanggal-tanggal yang lain, untuk ikhtiyat dan WSDM ini tidak berubah. Tetap ini. Lalu MP 12 dikurangi E berarti 12 dikurangi min 0 derajat 3 menit 48,59 detik. Hasilnya adalah 12 derajat 3 menit 48,59 detik. Nah, ini MP-nya. Kemudian
Nah, HM asar yang belum ketemu, kita cari dengan pendekatan rumus kotangan tan lintang tempat dikurangi deklinasi tambah 1. Kita kerjakan dulu yang ini. Jadi lintang dikurangi deklinasi. Lintangnya berapa? Pamekasan min 7 derajat 3 menit 57,83 detik dikurangi deklinasinya adalah 4 derajat 42 menit 13,04 detik. Ini. Kemudian kita sama dengankan hasilnya adalah min 11 derajat 46 menit 10,87 detik. Karena di sini hasilnya min, maka berdasarkan tanda kurung yang khusus ini harus dinetralkan. Dinetralkan itu dibuang minnya. Kalau tidak dibuang minnya adalah salah, maka harus dibuang minnya. Nah, sehingga setelah ini selesai, kita langsung mengetikkan di dalam kalkulator itu seperti ini. Jadi HM-nya itu adalah kita ketik kalkulator shift tan kurung buka 1 bagi kurung buka tan 11 derajat 46 menit 10,87 detik tambah 1 kurung tutup 2 kali. Nah, di sini sudah hilang minnya, jadi harus dihilangkan. Berapa hasilnya? Sama dengan kemudian kita derajatkan, hasilnya adalah 39 derajat 36 menit 36,34 detik. Nah, ini hasil HM asar. Nah, inilah HM asar. Nah, sudah ketemu semuanya data mentahnya. Nah, kemudian kita mencari sudut waktu mataharinya. Sudut waktu mataharinya dengan pendekatan rumus. Nah, ini. Shift cos sin HM dibagi. Jadi sin HM dibagi dalam kurung cos lintang tempat kali cos deklinasi matahari. Dikurangi tan lintang tempat kali tan deklinasi matahari. Nah, lintangnya tadi Pamekasan min 7 derajat 3 menit 57,83 detik. Deklinasinya adalah 4 derajat 42 menit 13,04 detik. Nah, biar tidak kepanjangan kita mengetik angka-angka di sini, kita perlu menyederhanakan rumus. Bagaimana caranya? Perhatikan rumus yang sama dan tetap. Di sini ada rumus yang sama dan tetap. Artinya sama dan tetap adalah rumus ini digunakan untuk mencari waktu-waktu dari subuh sampai isya pada tanggal itu di Pamekasan dan juga di selain Pamekasan nanti misalnya. Jadi ini rumusnya tetap, angkanya juga tetap. Karena lintang dan deklinasi matahari ini tetap angkanya. Mau cari TM-nya subuh, ya kita pakai ini. Mau cari TM-nya maghrib, kita pakai ini. Mau cari TM-nya duha, ya kita pakai rumus ini. Nah, mana yang rumus yang tetap dan sama? Adalah cos lintang kali cos deklinasi. Ini adalah rumus yang sama dan tetap. Misalnya, untuk disederhanakan, kita kasih lambang F. Lambang F. Jadi kita hitung dulu yang cos lintang kali cos deklinasi matahari. Langsung saja di kalkulator cos lintang tempat kali cos deklinasi matahari. Jadi cos min 7 derajat 3 menit 57,83 detik kali cos 4 derajat 42 menit 13,04 detik. Kita sama dengankan hasilnya, derajatkan adalah 0 derajat 59 menit 20,63 detik. Nah, ini adalah angka hasil dari cos lintang tempat kali cos deklinasi matahari. Kita kasih lambang F. Jadi F sama dengan nilainya adalah 0 derajat 59 menit 20,63 detik. Kemudian rumus yang sama berikutnya adalah, nah ini, tan lintang tempat kali tan deklinasi matahari. Ini sama. Kita kasih ini lambang G. Lambang G. Kita hitung tan lintang tempat kali tan deklinasi matahari adalah tan min 7 derajat 3 menit 57,83 detik kali tan 4 derajat 42 menit 13,04 detik. Sama dengan derajatkan hasilnya adalah min 0 derajat 0 menit 36,72 detik. Nah, inilah nilai G. Jadi nilai F-nya ini
nilai G-nya adalah ini. Sehingga rumus yang panjang ini dapat kita sederhanakan begini. Nah, TM, jadi rumus TM kita sederhanakan begini. Tinggal shift cos kurung buka sin HM bagi F kurangi G. Jadi sederhana. Tinggal kita mengubah HM-nya, karena F-nya sudah ini, kemudian G-nya nilainya adalah ini. Karena HM-nya beda-beda, jadi ada HM subuh, HM terbit, HM duha, HM asar, HM maghrib, dan HM isya. Nah, tinggal kita eksekusi ke dalam kalkulator. Jadi, misalnya HM subuh, untuk mencari TM subuh, jadi shift cos kurung buka 2 kali sin min 20 derajat bagi F-nya adalah 0 derajat 59 menit 20,63 detik. Tutup kurung dikurangi G. G-nya min 0 derajat 0 menit 36,72 detik. Tutup kurung. Sama dengan kita derajatkan hasilnya 109 derajat 36 menit 32,9 detik. Dan TM-TM yang sama itu sama pengerjaannya. Tinggal kita merubah HM-nya ini. F-nya sudah ada, G-nya sudah ada. Jadi TM terbit 90 derajat 25 menit 35,73 detik. TM duha 84 derajat 51 menit 49,05 detik. Kemudian TM asar 49 derajat 5 menit 41,32 detik. TM maghrib 90 derajat 25 menit 35,73 detik. Dan TM isya 107 derajat 35 menit 30,55 detik. Nah, inilah hasil sudut waktu dari masing-masing waktu sholat pada tanggal 1 April di Pamekasan. Silakan saudara bisa dicek dengan kalkulatornya masing-masing. Nah, sementara itu untuk pencarian TM. Berikutnya kita akan melakukan perhitungan memasukkan ke dalam rumus waktu sholat di video berikutnya. Saya akhiri dulu, mudah-mudahan bisa dipahami, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.